kebenaran itu yang dikatakan dalil. Ya, apabila seseorang itu menyampaikan lalu dia mengena di dalam dada kita, itu yang dikatakan dalil. Itu yang dikatakan kebenaran, itu yang dikatakan al-haq. Ya, kalimatul haq. Ya, kalimat yang sudah hidup di dalam diri kita. Al-haqqu wala takunanna minal mumtarin, ya Allah. Memang tersentuh apa saja istilahnya, kalau sudah menyentuh tidak terasa meneteskan air mata pun tidak terasa, saking nikmatnya rasa itu. Oke, lanjut Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi di sini sahabat berimannya saya sedikit menjelaskan ini ya, saya sedikit menjelaskan ya tentang bagaimana di dalam Al-Quran itu ada kuncinya ya. Di dalam Al-Quran itu ada gembok ya, ada gembok Al-Quran namanya, artinya kunci Al-Quran ya. Kunci Al-Quran itu apa? Inilah yang dikatakan alif lam mim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah sampaikan kemarin terdahulu ya, saya sudah pernah menjelaskan. Sedikit saya mengulangi untuk kita mampu ya, harus mampu merangkai ya, harus mampu merangkai ya. Alif lam mim ya, alif lam mim zalikal kat ya, zalikal kitab. Ini kalau orang membaca secara harfiah ya, alif lam mim hanya Allah yang tahu. Ini kita lewati ya. Nah, makanya dikatakan mengaji ya, mengaji itu kita mengkaji ya, mentadaburi, melihat dengan pandangan di situ ya. Nah, jadi di mana sebenarnya yang dikatakan alif lam mim pada diri kita itu ya, ini ya, ini tersirat namanya ya, ini kulimah ya, tidak lari keluar, kita lari ke dalam ya. Nah, ini yang akan menyempurnakan Al-Quran 6666, itu yang tersirat, itu yang di dalam diri, itu yang di dalam diri ya. Makanya rahasianya Al-Quran itu dipegang oleh Nabi Muhammad ya, mim ha mim dal, berarti tersiratnya Nabi Muhammad yang mencukupi 6666 ya. Nah, walaupun Al-Quran tidak sedemikian banyaknya ayatnya ya, tapi kita mengimani. Nah, itulah rahasianya kepada ilmu ya, yang mencukupi 6666 itu adalah ilmu ya, atau dikatakan tersiratnya Al-Quran ya, semua di dalam diri manusia ya. Jadi kalau makna alif ini kita sudah tahu sahabat beriman ya, ini alif ini sahabat beriman ya, setelah kita ambil hijaiyahnya, ternyata alif ini dia memiliki kepanjangan ya, memiliki dikatakan memiliki makna yang panjang ya, alif ya, alif. Oh, berarti ini adalah himpunan, atau dia memiliki artinya ada kepanjangannya. Lalu apa kepanjangannya? Alif sendiri dan lam dan fa di situ ya. Alif ya, ada fa di situ, ada lam di situ, ada alif itu sendiri. Alif lam fa ya, ini yang dikatakan alif ya. Makanya titik 3 di atas kepala alif ya, ada titik 3 di atas kepala alif, dan ujungnya itu dia bengkok ya. Bengkoknya kenapa hamba Allah? Saat dia menusuk, saat dia masuk, dia bertajali di dalam tubuh manusia lewat ubun-ubun, dan dia menombak ya, dia menombak di dalam diri manusia, makanya ujungnya itu dia bengkok ya, dia bengkok ujungnya alif itu. Nah, di kepalanya ini ada titik 3, ada titik 3 dia, kayak huruf sin ya. Nah, ini yang dikatakan alif lam fa ya, alif lam fa, atau dikatakan dalam arti alam batin ya. Tapi karena alif ini pada kodat zohir dan batin, berarti di situ ada zohir, ada batin ya. Kalau kita melihat dia berupa huruf tersurat, berarti ada huruf tersiratnya di situ ya. Nah, ini termasuk alif dan batin
Ya, tapi kalau kita kaji ke dalamnya, ini akan bernamakan dia sebuah alif karena dia ada 3 pokok huruf yang terkandung di dalam alif lam mim ini. Ya, alif lam fa. Jadi kita kenal dulu hukum kodat huruf hijaiyahnya. Nah, ini tersirat ya makna. Ya, bukan secara harfiah ya, bukan cari huruf, bukan kita mencari huruf-huruf ya. Huruf ba di telinga, huruf ta di huruf tidak ada di situ. Tidak ada pelajaran tauhid begitu ya. Nggak ada pelajaran tauhid itu huruf ta di kaki, huruf ini tidak ada yang mencari-cari huruf. Ya, yang dikatakan hijaiyah itu tersambungnya dalam kalimat Al-Qur'an itu dikatakan hijaiyah ya. Nah, seperti Allah. Nah, hukum hijaiyahnya apa? Karena udah tersambung alif lam lam ha itu. Ya. Cocok lagi kan Nevi? Nah, ya nggak apa-apa ya. Biarkan aja. Dia tuh anak kemarin sore. Nggak usah, ya, nggak usah di ngomongin, nggak usah. Nanti dia akan meledak di situ. Nanti dia akan meludak, ya. Seakan-akan kita memperhatikan dia. Biar aja nanti juga mati dia. Biarin. Nggak usah Bang Alan, nggak usah. Keenakan. Ya, jadi alif sirnya Allah ya. Alif ini sirnya Allah. Makanya kalau orang yang tidak paham makna hijaiyah itu akan merasa aneh ya, karena dangkalnya ilmu seseorang ya, tidak memahami ilmu rububiyah ya. Nah, makanya mereka tuh hanya copot di sana, copot di sini ilmu orang ya, lalu dia menciplakan kepada rum-rum yang lain gitu, karena tidak ada landasan kebenaran, mereka tidak mampu mengkaji Al-Quran ya gitu sahabat beriman ya. Jadi yang membenarkan pemahaman ini adalah hijaiyah, tersiratnya hijaiyah ya, itu yang membenarkan tuh. Makanya pokok dari kajian Al-Quran itu yang dikaji hijaiyah ya. Nah, itu yang dikatakan tersirat ya, atau dikatakan kulima ya. Nah, seperti yang kita kaji ini alif lam mim ya. Lam itu makomnya ya, lam itu makom ya. Fa itu adalah gerakan batin atau dikatakan kodat batin ya. Makanya adanya makom kodat batin ini ada makom yang dinamakan nurani ya. Nah, dia nurani ini berupa Adam, jasad pada zohir ya. Nurani itu dia jasad ya, berupa pada Adam. Nah, adanya sir berupa alif pada batin, pada hakikatnya, dan ada pada kodat alam, kodat diri dikatakan ya. Zatnya ras Allah menjadi maujud ya Rasulullah ya. Ini rasnya, ras ya, makanya disebut dengan Rasulullah ya. Rohani itu bagi kita ya. Lalu mana pedoman kita kalau kita berbicara tentang Allah pada diri ini ya? Kalau tentang Allah pada diri, mana kodrat Rasulullah kalau kita ingin berbicara dengan tentang Rasulullah itu ya? Dan mana kodrat Adam sebagai Nabi Allah pada diri kita ya? Jangan kita lari keluar ya. Kalau kita lari keluar itu kita menyekutukan Allah dengan diri kita ya. Nah, kalau di dalam kajian hijaiyahnya sahabat beriman, kita merangkai daripada kodat tersebut pada huruf hijaiyah. Nah, ini dikatakan dalam lafaz sunnah berartikan Allahu alam, alamnya Allah. Lam itu sebagai nurani di dalam kodat jasad, mim itu sebagai ruhani dalam kodat insan ya, alif itu sebagai rabbani dalam kodat batin pada nyawa kita ya. Makanya kita lihat kesempurnaan Al-Quran itu pada surat yang ke-30 juz, yaitu yang terakhir, yaitu An-Nas ya, satu kalimat penghujung daripada penutup satu itikoh atau tujuan akhir kita ya. Nah, ini adalah makom kalimat rahasia ilahi nas ya. Makanya kalau kita mengatakan, oh lalu apa alif itu ya, alif lam mim, lalu apa alif? Dia sebagai rabbani dalam kodat batin pada nyawa, itu alif ya. Lamnya mana? Sebagai nurani di dalam kodat jasad. Oh, kita udah tahu gemboknya Al-Quran. Mimnya mana? Sebagai ruhani ya, sebagai ruhani dalam kodat insan. Oh, berarti ruhani dalam kodat insan, berarti mimnya ya. Lamnya sebagai nurani, berarti alif lam mim. Nah, kita sudah mendapatkan gembok Al-Quran. Lalu kita menuju kepada penutup Al-Quran, yaitu surat Ilahin Nas
Ya. Nah, makanya sahabat beriman tidak bisa lagi kita mengatakan sesungguhnya siapa pemilik nyawa, siapa pemilik ruh, karena Al-Quran kita hanya sebatas 30. Ya, Ilahinas dan Robinas, ya, penguasa dan raja manusia. Ya, atau dikatakan Tuhan manusia. Ya, dimana kita bisa mengartikan kata Tuhannya manusia. Ya. Apakah kata-kata ini bisa dibolak-balik? Kalau dibolak-balik sahabat beriman, ini akan terjadi suatu kesalahan, yaitu syirik sindik. Ya, syirik sindik itu dikatakan kafir batin namanya. Ya. Makanya bagi orang-orang yang tidak mentelaah dengan benar, ya, seperti kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini kalau tidak ada kulimahnya, ini syirik sindik. Ya, karena kita mendewakan nama. Ya, makanya di tengah-tengah itu ada, di tengah-tengah hamzah itu ada waw, ada dikatakan ada dia. Ini harus hidup yang kita sebut ini. Ya. Tapi kalau orang yang sudah pandai, orang yang sudah marifat, lalu dia tidak artinya dia tidak mampu menetapkan apa yang dikatakan Allah tadi, ini namanya kafir sindik. Ya, kalau orang syariat itu syirik sindik. Kalau orang marifat itu kafir sindik namanya. Ya. Begitu sahabat beriman, artinya batin yang syirik. Kalau kafir sindik itu batin yang kafir. Kalau duduknya di marifat, ya, kalau tidak kita mampu menetapkannya. Kita sudah marifat, kita sudah punya ilmu, lalu kita tidak menetapkannya, tidak menerapkannya. Udah tahu tapi tidak menerapkannya gitu ya. Ini namanya kafir sindik. Ya, kafir batin. Ya, lalu bagaimana dia menyambut keputusan dari sebuah ayat ilahinas? Ya, padahal kita tahu dalam makom sa'ud masaninya Allah itu Al-Quran. Ya, ilahi itu adalah Tuhan. Ya, sedangkan nas ini adalah manusia atau dikatakan sin. Ya, atau dikatakan kodat atau dikatakan alam. Ya, atau dikatakan Adam. Banyak dia ini. Ya, atau dikatakan baharu. Ya. Lalu bagaimana kita menempatkan sahabat beriman? Ya, kalau secara syariat, kalau secara amalia memang, ya, Tuhannya manusia itu ilahinas. Ya, tapi kodatnya manusia itu kodatnya Tuhan. Ya, jadi kalau kita salah memahami makna ini sahabat beriman, kita akan menjabarkan sesuatu hikayah yang berbeda. Ya, makanya kita harus mengenalnya dengan benar-benar. Ya, potensi mana yang dikatakan ilahinas, Tuhan yang manusia itu. Ya, makanya kalau kadang-kadang kita mengatakan Tuhan yang manusia itu diri yang mana itu? Ya, diri-diri itu banyak. Ya, makanya kalau kita ambil dari kalimatnya itu sangat pendek, ilahinas. Ya, ilahinas. Ya, bisa banyak 7 pengambilan di situ maknanya. Tapi di sini saya cuma mengambil, saya akan beritahu cuma satu saja. Ya, tidak perlu kita bahas 7-7-nya karena kalau sudah lebih dari 7, sudah lebih dari 1 itu namanya sifat. Ya, cuma kalau saya ambil 1, artinya di sini satu saja ya. Satu saja. Ya. Apa yang kita ambil satu sifat daripada ilahinas tadi? Nah, kita di sini mengambil potensi. Ya, mengambil potensi dulu ya. Kenapa? Kan semua sudah terjadi nih, ya. Makanya tidak mungkin saya akan mengkaji yang belum terjadi. Ya, berarti yang harus dikaji adalah yang sudah terjadi. Ya. Tidak mungkin kamu kaji angin tuh, ya. Sebelum angin itu dia meniup ke daun, baru kamu bisa mengetahuinya bahwa itu angin. Ya. Jadi yang kita kaji itu adalah suatu maujud yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Ya, kalau yang belum terjadi itu omong kosong tuh dia. Ya. Dia bohong tuh. Ya, seperti dia menceritakan yang belum terjadi itu, tentang neraka, tentang surga. Ya. Apalagi dia menceritakan tentang surga di akhirat tuh. Dia omong kosong tuh. Dia bohong tuh ceritanya. Ya, apakah dia menceritakan tentang neraka di akhirat, seakan-akan itu dia sudah pernah dari sana.
ya, pernah dari akhirat, sehingga dia berani menceritakan tentang neraka dan surga di dunia. Ya, omong kosong tuh, ya, tidak masuk akal namanya. Ya, makanya ilmu Tuhan ini tidak bisa bertolak belakang dengan diri. Ya, kita harus menceritakan yang nyata-nyata. Ya, tidak bisa yang goib-goib. Ya, yang goib-goib itu tidak ada di dunia ini. Semua nyata. Nah, inilah sifat buktinya Allah di dunia ini. Ya, nggak ada yang nyata, nggak ada yang goib-goib di dunia ini. Semua sifatnya nyata. Ya, makanya Al-Quran itu tidak bisa bertentangan dengan diri kita. Ya, makanya saya tidak pernah membahas surga dan neraka di sini. Ya, karena saya nggak berani, karena saya belum meninggal. Ya, lalu hidup kembali, lalu saya menceritakan. Ya, kita harus menerangkan sesuai yang apa yang dikatakan Al-Quran, bukan surga ya, tapi jannah. Ya, tapi jannah. Jannah itu yang bagaimana? Yang hijau pekat warnanya. Yang hijau pekat itu warnanya yang bagaimana gambarannya? Ada sungai, ada pohon-pohon, ada buah. Ya, ada air yang mengalir. Kalau biji ditanam di tanah akan tumbuh. Ya, berarti dia Al-Quran menyatakan, menunjukkan di dunia. Ya, dia sifatnya nyata. Ya, sifatnya nyata. Berarti ditujukan semua di dunia. Ya, sifatnya nyata. Ya, bukan tidak kita mengimani. Ya, kalau kamu mengimani, jangan kamu cari-cari. Begitu maksudnya ya. Kalau kamu mengimani neraka dan surga, jangan kamu cari-cari. Ya. Jadi kalau kita mengkaji sebelum terjadi, itu tidak akan memiliki fakta. Ya, hanya akan menimbulkan praduga dan prasangka. Ya. Yang memiliki fakta itu adalah yang terjadi. Ya, makanya kalimat ini sangat sensitif. Ilahinnas. Ya. Di sini kita harus lihat potensi ya, potensi dari beberapa jalan atau makom hijahiyahnya. Ya, jangan kita keluar dari memahami keluar ya. Jangan kita memahami keluar dari hijahiyah dan huruf. Tidak bisa kita keluar, sahabat beriman. Ya, itulah peraturan tauhid. Ya. Ini kita membahas ini, jangan lari lagi kita ke hadis, ya, ke perjalanan para nabi-nabi. Tidak perlu lagi. Ya, jangan kita lari dari hijahiyah. Makanya yang pertama diturunkan adalah titik-titik, adalah huruf menjadi kata, kata menjadi ayat, ayat menjadi kitab. Jadi kebenaran itu semua dipegang dari hijahiyah. Ya, makanya jangan hanya kita mengenal Jabariyah. Ya, tapi hijahiyah, falakiyah, dan jabariyahnya. Ya, jadi kita lihat dari huruf awal dan akhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihat hurufnya, huruf yang awal dan akhir ya. Ini dinamakan alif berkodrat kepada ilah. Ya. Ilah itu dikatakan ha. Ya, ha itu ih. Ya. Ha atau ih, ya, ini dikatakan kodat diri rahasia, ya, ihdina, ya, kodat kajian ini sangat rahasia, sahabat beriman, ya, ini diambil dari makom itu, ya, nanti kita ambil kajiannya dari makom itu, ya. Sementara pencarian yang kedua terlibat di sini, sahabat beriman, alif, kasro, ih, ya. Kalau dia sudah i, berarti di situ dia sudah hayat, ya, ihrom, ihla, ya, dan alif kasro makanya dibaca ilah, ya, ilah. Ini untuk pemahaman yang kedua, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga kita lihat dari makom, ya. Harus ada makomnya, harus jelas makomnya, harus jelas kodratnya, harus jelas hijahiyahnya. Ya, begini bentuk kaji nih. Kaji ini harus selesai. Ya, tidak bisa sepotong-sepotong. Ya, kalau kita mengkaji Al-Quran begini caranya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, sahabat beriman, kita lihat dari makomnya. Ya, makom.
Ya, mana kodrat alif kasro ih di situ? Ya. Dan mana dengan alif kasro ah? Ya, ilah. Ya. Nah, ini kita ambil dulu. Kalau hi itu hayat. Ya, kita ambil dulu sahabat beriman. Jadi kalau kita ambil wujud hijaiyahnya nanti bertemu pada alif lam. Ya, atau dikatakan il. Ya. Nah, dengan nama lam alif, nah ini yang pengambilannya seperti itu ya, lam alif. Ya, alif lam. Kita sama-sama tahu. Ini adalah diartikan alif la. Ya. Artinya dikatakan alif la tadi sehingga disebutlah il. Ya. Sehingga disebutlah il. Ya. Nah, ini adalah sifatnya rahasia. Ya, yang kedua lam alif, alam rahasia. Nah, sementara kalau kita lihat potensinya, kalau alif awalnya kasro i dengan ha, ih di situ, ya. Ini sudah sama-sama tahu, ini rahasia. Ya, kalau kita mengkaji ya. Il sama dengan la. La ini adalah ha, sedangkan la adalah alam. Alam ini disebut dengan ha atau dikatakan kekuatan atau aras. Berarti di situ dia kasro ih bertemu dengan ha atau ih. Nah, ini sudah rahasia. Lalu bagaimana dengan al, ya, atau dikatakan ilah lam alif. Jadi antara il dengan la ini, ya, kita sudah tahu la adalah ha, ih kasro adalah ha, sir atau rahasia. Jadi ini adalah dua kodrat, yang satu kodratnya sir, yang rahasia, dan kodrat lam yaitu alam rahasia. Jadi dua alam, alam lail namanya. Ya, alam la dan alam il. Makanya disebut alam lail. Nah, ini yang dikatakan alam lail, ya. Karena satu adalah il dan yang satu adalah la. Jadi disebut dengan alam lail. Mana alam lail? Inilah alam pisifat. Ya, atau dikatakan alam pizat. Ya, alam pisifat dan alam pizat. Mana yang dikatakan pisifat adalah sir, mana yang dikatakan pizat adalah wujud. Ya. Dan penampakan sifat hi adalah makom hayat. Ya, jadi kalau kita larikan kodrat Tuhan yaitu ilah, nah ini alif lam dengan lam alif. Jadi ini sudah terdapat dua jawaban di sini. Makanya cuma ada bantahan. Ya. Di ilah ya, atau dikatakan dilah, di sini sudah aku katanya. Ya, ada bantahan sedikit dari Marifat Indonesia ya. Jadi sementara ini sesungguhnya. Jadi kalau sudah rahasia, ini adalah keakuan rahasiaku. Ya, ilahi nas. Keakuan rahasiaku berarti masih dalam potensi kehambaan. Ya, ilah itu adalah Allah. Ya. Masih dalam potensi hu. Ya, jadi ilahi nas, ya, atau dikatakan penguasa ya, penguasa, raja manusia, penguasa manusia. Ya, berarti dalam bentuk dia masih dalam bentuk ilah. Ya, ilah itu Allah. Ya, dia masih dalam bentuk penguasa alam. Ya, penguasa diri kita. Berarti dia masih dalam bentuk zat. Ya. Ihdina. Oh, berarti diri kita ini adalah ihdina ya. Diri kita ini adalah rahasia. Zat ini adalah rahasia. Inilah jalan yang tersirat. Ihdina siratal mustaqim. Berarti kita inilah adalah Allah, atau dikatakan ihlah. Inilah jalan yang tersirat. Kita inilah jalan yang tersirat. Ya, jalan menuju kepada Allah bagi orang-orang yang paham tentang dirinya. Ya, paham tentang zahir dan batinnya. Itulah jalan yang tersirat. Ya, jalan menuju dalam bagaimana kita menuju kepada Allah. Ya, makanya yang harus jelas itu adalah wujudnya. Ya, harus wujudnya kita perjelas, karena itu yang akan membawa, ya, membuka jalan tadi untuk menuju kepada Allah. Berarti ilahi nas itu adalah bentuk kekuasaan dirinya. Ya, dalam sebutan Allah, ilah itu Allah, ya. Masih dalam bentuk kekuasaan ya,
kekuasaan, rahmatan fil alamin dalam Rabbil alamin. Ya. Oh, berarti masih hu di situ. Masih sifat kehambaan. Ya, kehambaan atau kekuasaan. Ya, sesungguhnya berarti ada juga yang penguasa tadi. Nah, tapi makanya saya katakan, ya, batin-batin itu, kodat-kodat itu dia berbeda dengan Tuhan. Makanya kalau dia sudah masuk dalam konsep Tuhan, tidak bisa lagi disebut dia. Ya, tidak bisa disebut lagi. Ya, dia itu Allah itu tenggelam dia, goib. Ya, goib, lebur nama, ya, lebur semua, lebur zat, semua lebur. Tidak bisa lagi kalau kita menuju Tuhan, ya, tidak bisa lagi kita beri nama dia Adam, ya, Muhammad. Nah, kalau kita menuju dia, tapi kalau kita menuju kehambaan, nah, inilah ilahi, ya, atau dikatakan Allah. Nah, menuju kehambaan tuh, ya, nah, tentunya harus yang kita perbaiki dulu yang ini, ya. Nah, kita harus mewujudkan untuk mengenal nama dalam konteks awaludin marifatullah. Mengenal namanya, nanti kita mengenal wujudnya, ya, wujud yang memiliki nama Allah tadi, berarti zat. Nah, wujud kita inilah zat, ya, Rabbani, Ruhani, dan Nurani, inilah zat, ya. Nah, inilah yang membuat alam semesta itu di luar ada, ya, makanya dikatakan rahmatan fil alamin, ya, Tuhan untuk sekalian alam, ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita menuju kepada Tuhan, ini dia lebur semua, ya, alam-alam ini lebur dia. Karena kita kan mau kembali ini. Awalnya kan kita tidak memiliki nama, ya. Awalnya kan kita kosong. Nah, kita kembali, leburkan semua, ya, leburkan semua. Nah, Allah sudah tenggelam, Allah sudah goib, semua sudah tenggelam. Tinggal berdiri di situ batin diri atau dikatakan batin bi alaihim, ya. Yang seperti yang kemarin malam saya katakan, dia harus selaras dengan yang tiga, ya, hablum minan nas, hablum minal alam, hablum minallah, ya. Makanya kalau kita membahas Tuhan itu tadaburnya lain, ya, tadaburnya lain, kajiannya lain, karena sudah di situ sudah Allahudun Muhammadun, Allahudun Muhammadun, semua sudah goib, sudah tenggelam, ya, menjadi satu, atau dikatakan tauhudun, tetap satu, wahidin, sudah menjadi wahid dia, bukan ahad. Ahad itu dua, ya, ada ada ha, ada dal, perjalanan sir dan wujud, ya, atau dikatakan perjalanan rahasia dan zat, ya, masih dua, itu dikatakan ahad, ya. Allah tenggelam kayak belut saja. Makanya, iya, Masya Allah, ya. Makanya kalau kita memahamkan dengan kita menerima dengan akal, kita itu kayak bingung, ya. Masya Allah, bingung kita karena kita menempatkan kedudukan kita manusia. Makanya Al-Quran sudah mengatakan berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, ya. Makanya yang paham ini adalah Allah, ya, Allah yang mendengar, Allah yang berbicara, karena ilmu itu adalah Allah, ya. Gitu sahabat beriman, ya, barakallah. Jadi begitu sahabat beriman, ya, jadi harus selaras, ya. Makanya dikatakan Allah itu goib, ya, Allah itu goib, namanya dia tidak terjangkau, ya, bukan tidak kelihatan, ya. Goib itu tidak terjangkau, yang dikatakan tidak kelihatan itu raib, ya. Raib dengan goib itu beda. Goib itu tidak terjangkau kekuasaannya di dalam diri kita, ya. Karena apa? Yang alif lam lam ha tadi sudah hidup menjadi zat, menjadi diri kita, ya. Makanya kalau dia tidak hidup, ini kita menuhankan nama, ya. Nama itu kan alif lam lam ha, alif lam lam ha itu kan nama, ya. Awaludin marifatullah, awal Islam itu mengenal namanya Allah, ya. Nah, begitu. Yang dikatakan goib itu tenggelam itu dia tidak lagi terjangkau. Makanya dikatakan Nabi Muhammad ini, kalau sesungguhnya manusia itu memikirkan zatnya Allah, tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu kita, ya, tidak terjangkau dia, ya. Dia sudah meliputi segala rongga manusia. Begitu. Makanya bahasa pemahaman itu dengan bahasa manusia, pemikiran manusia itu berbeda. Makanya dia tidak bisa diukur dengan akal,
Ya, pemahaman begini tidak bisa diukur dengan akal, tidak bisa diukur dengan pemikiran. Makanya Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, aku itu tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Ya, tidak bisa dijangkau dia. Ya. Nah, kalau kita masih membatasi kekuasaan Allah ini, berarti kita menuduhkan kita pemahaman itu dengan pikiran kita. Makanya seakan-akan Allah itu terbatas kekuasaannya. Nah, contohnya kayak tadi ya, Allah itu tenggelam kayak belut ya. Nah, itu dia membatasi kekuasaan Allah tuh. Ya, Allah dimanapun dia bisa membentukkan dirinya, walaupun dimanapun. Ya, tidak bisa kita membatasi. Kekuasaan Allah itu luas. Ya, makanya ilmu-ilmu yang tidak paham itulah mereka yang orang-orang yang membatasi kekuasaan Allah. Ya, seakan-akan Allah itu sedikit gitu. Ya. Kadang-kadang saya mengatakan tentang Al-Quran, di mana-mana kamu memandang, di situ wajah-wajah Allah. Ada yang membatas saya tuh. Ya, ahli-ahli sunnah tuh ada yang membatas saya. Ya, masa semua wajah-wajah Allah? Berarti kamu membatasi kekuasaan Allah. Ya, dimanapun Allah itu ada. Ya. Jangan kita membatasi kekuasaan Allah dengan pikiran kita, dengan kepala kita, dengan akal kita, dengan kepintaran kita. Kita ini wa haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, apa itu? Ya. Makanya ahli-ahli sunnah itu banyak yang membantah saya tentang di mana kamu memandang, di situ wajah-wajah Allah. Padahal ini sudah Al-Quran yang sudah mengatakan, masih membantah. Kenapa? Karena mereka membatasi kekuasaan Allah dengan pikiran mereka. Ya. Makanya Allah itu di mana-mana pun ada. Biar kita mau mengatakan dia di semut, dia di batu, dia di mana, kekuasaan Allah itu luar biasa, sahabat beriman. Ya. Kalau dia menghancurkan bola bumi ini, palingan kecil saja, kayak debu begitu. Makanya sahabat beriman, disinilah pentingnya ilmu. Ya. Pentingnya pemahaman. Makanya kadang-kadang kita ketemukan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bertolak belakang dengan akal. Ya, alif, lam, mim, ini apa nih? Terguncang di situ kita. Terguncang akal kita. Pikiran manusia terguncang. Apa ya? Yasin lagi terguncang akal kita. Ya. Tapi orang tidak mau tahu. Ya. Karena dia tidak memiliki potensi ilmu, sehingga dia tidak menjadikan sebuah ilmu. Oh, berarti ini tidak bisa diakali. Ya, berarti Al-Quran ini dikatakan alif lam mim ini bukan tempatnya akal ya. Tempatnya ilmu. Berarti harus dikaji dengan ilmu ini. Ya. Makanya kadang-kadang kita mendengar tentang bagaimana mujizat tentang Nabi. Ya, seperti Nabi Isa. Ya, membangunkan orang yang mati. Masuk akal enggak? Bertolak belakang dengan akal enggak? Bertolak belakang dengan akal. Karena apa? Posisinya bukan di akal. Ya, Nabi Muhammad membela bulan. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Dia bertentangan dengan akal. Berarti penempatannya bukan di akal. Penempatannya dalam kekuasaan Allah, dalam hati. Makanya sahabat beriman, katanya Allah dalam kutsinya, berpikirlah engkau sebelum engkau memikirkan aku. Pikirkanlah aku sebelum engkau berpikir. Karena dia tidak mau bersekutu dengan pikiran manusia. Ya. Min syarril waswasil kanas, minal jinati wan nas. Ya. Saya suka kamu caramu berpikir kepadaku, tapi saya tidak suka dengan caramu berpikir kepadaku. Saya suka kamu berilmu kepadaku, tapi saya tidak suka kamu caramu berilmu kepadaku. Saya suka kamu sholat kepadaku, tapi saya tidak suka dengan caramu kamu sholat. Saya suka kamu beriman kepadaku, tapi saya tidak suka dengan cara kamu beriman kepadaku. Karena apa? Kita membawa cara kita. Makanya dikatakan min syarril waswasil kanas minal jinnati wanas.
ada keraguan, ada pikiran, ada akal dan kecerdasan di situ. Itu yang membatilkan, itu yang menumbangkan ketauhidan manusia. Itu yang dikatakan lumbung ya, lumbung kebatilan manusia. Ragu-ragu akal manusia, pikiran, nafsu dan bagaimana keraguan-raguan, was-was di situ. Ya, Masya Allah. Ya, makanya saya katakan ilmu tauhid ini adalah ilmu pilihan-pilihan Allah. Ya, kita ini adalah pilihan Allah. Ya, orang yang mempelajari ilmu tauhid itu adalah pilihan-pilihan Allah. Karena apa? Tidak semuanya kebenaran itu diterima oleh manusia. Ya, makanya kalau sudah pasif pasti akan sakit mendengarkannya. Ya, betullah kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Islam itu akan datang terlihat asing. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya. Kebenaran itu pahit. Ya, kenapa? Terdoktrinnya tubuh kita ini bagaimana kita sudah pasif. Ya, hanya kita dibelajarkan dalam lingkaran kayak lingkaran ayam tuh ya, nggak bisa kemana-mana kita. Sehingga kita membatasi keagungan Allah itu, kebesaran Allah itu dengan pikiran kita. Ya, karena ilmu kita cuma selebar daun kelor. Ya. Nah, begitu sahabat beriman. Ya, makanya dikatakan yang memahami ilmu tauhid ini, yang belajar ilmu tauhid ini pilihan-pilihan Allah. Itulah mereka yang memiliki sifat-sifat Allah. Golongan itulah yang selamat, yang memiliki sifat-sifatku. Ya. Ya, akan terbagi berapa puluh golongan dalam Islam. Satu golongan yang selamat, yaitu yang memiliki sifat Allah, kodrat, iradat, sama basar kalam hayat. Menempatkan di dalam ubun-ubunnya sebagai sifat ma'aninya Allah dalam posisi kesadaran senantiasa dalam kekosongan. Itu yang selamat tuh, karena dia tidak lagi menyekutukan Allah dengan dirinya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya Allah, tidak ada yang menyelamatkan, walaupun hartamu, walaupun orang tuamu, walaupun ilmumu, saya sendiri yang menyelamatkan. Ya, jadi paham di situ. Ya, makanya yang menyekutukan Allah itu dirimu, pikiranmu, rasa ragu-ragumu. Ya, tidak kita sadarkan selama ini di dalam jantung manusia, di dalam diri manusia, di situ ada iblis. Di situ ada rasa was-was, ada keraguan-raguan yang selalu membujuk diri manusia, membujuk dalam dada manusia, menjatuhkan bagaimana yang hak-hak tadi, ya, menjatuhkan yang mana malikin nas, ilahin nas, dan robin nas. Itu dia kasih jatuh. Muncullah minal jinati wanas min sarir waswasil kanas, kebatilan muncul sehingga manusia menjadi pasif. Pasif itu sudah susah, tidak lagi menerima kebenaran. Menerima kebenaran pasti pahit, pasti sakit. Jadi yang kita bangkitkan ini dalam bagaimana ayat Al-Quran yang terakhir, 30 juz, surat Al-Quran yang terakhir yaitu surat An-Nas, itu ketetapan. Ya, harus kita mendirikan yang 3. Malikin nas, ilahin nas, dan robin nas, itu yang naik. Ketuhanan dan Tuhan dan penguasa di situ. Ya, kepemilikan. Ya, penguasa dan kekuasaan dan kepemilikan. Itu yang kita bangkitkan. Apa yang kita padamkan? Min saril waswasil kanas minal jinati wanas. Itu harus tenggelam. Itu sudah perjalanan terakhir manusia. Ya, udah nggak ada lagi yang lain. Kamu tidak lagi bisa mencari 31 juz. Ya, 32 juz, 33, 30 juz mentok. Udah habis di situ kamu duduk. Ya, bangkitkan malikin nas, ilahin nas, robin nas. Itu kamu sudah selamat dah tuh. Ya. Tapi dengan ingat, jangan kamu muncul minal jinati wan nas. Kecerdasanmu, pikiranmu, jinati ya, kejeniusan. Ya, pikiranmu, kecerdasanmu, otakmu, otak manusia. Ya,
Ya, apa yang dikatakan nas? Manusia, pikiran, ragu-ragu, was-was, ya, bernafsu. Nah, ini yang harus ditenggelamkan. Makanya tanpa sadar manusia itu selalu membujuk di dalam dadanya. Ya. Nah, makanya ini gampang sekali dia menjatuhkan kita. Karena apa? Karena kurangnya potensi keilmuan dalam diri kita. Ilmu itu iman. Kalau iman kita rendah, ilmu kita rendah, itu gampang sekali. Ya, digulingkan tiga ini. Ya, keraguan-raguan, akal dan nafsu. Ya. Iman, amanu, ya. Orang yang sudah amanah, orang yang amanah itu selamat, ya. Orang yang sudah aman, imanun, ya, amanun, amanah. Ya, ya ayyuhallazina amanu, ya. Tapi secara kiraannya di bawah yang beriman, ya, yang beriman, tapi hijahianya dia amanu, ya, bukan aminun, ya, bukan aminun, amanu, ya, tapi tafsirnya mengatakan imanu, ya, orang-orang yang beriman, seharusnya orang-orang yang amanah, ya, nah gitu. Karena hijahianya itu dia katakan amanu, ya. Kalau artinya beriman, berarti hijahianya harus imanun, ya, ya ayyuhallazina imanu, berarti orang-orang yang beriman, ya. Tapi hijahianya adalah ya ayyuhallazina amanu, ya, berarti orang-orang yang amanah, orang-orang yang aman. Orang-orang yang aman itulah pasti selamat. Mana amanahnya Allah? Tauhid, tafrid, dan tajrid. Berhubungan, merasakan, mengalami. Itu yang aman tuh. Itu yang selamat. Ya, malikin nas, ilahin nas, robbin nas. Ya, itu yang naik. Ya. Makanya sahabat beriman, ya, harus kita paham menguraikan ini. Ya. Ya, minta maaf ya saya menggebu-gebu menyampaikan. Silakan Abah Sobo. Karena semangat saya ingin membelajarkan. Semangat 45, Masya Allah. Berkah selalu, Pak Guru. Sehat selalu, subhanallah. Alhamdulillah, Abah senantiasa dalam keberkahan rahmatan lil alamin. Apa yang sudah disampaikan sudah tepat, yang setepat-tepatnya. Alhamdulillah. Karena di luar maupun di dalam alam semesta seisinya harus taat, patuh, tunduk, takdim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Monggo lanjut. Ya, Pak Guru lagi sebentar minum. Pak Guru lagi maem mungkin. Ya, ini di sini hujan sangatlah deras atas rahmatnya Allah. Itu rezeki. Kehendak Allah yang menyuburkan semuanya seisinya alam, termasuk mensucikan, termasuk memberi makan, dan termasuk membunuh yang kotor-kotor. Akan tetapi munculnya yang bersih suci, subur kembali. Termasuk. Masya Allah. Dahan ranting yang sudah mengering, jatuhnya air hujan akan menumbuhkan nikmatnya dalam kebahagiaannya, selalu keberkahan atas rahmatnya Allah ajal wa jalla. Jadi kalimat-kalimat minumlah jamu walaupun itu pahit. Karena kalau kita menolak menjadi kefasikan, kayak kopi juga Abah tanpa gula juga, atau pasif, maka tertutuplah hati mereka yang tidak bisa merasakan akan Tuhannya yang selalu bersamanya, yang menghidupi, yang mengasih makan,
apapun itu, kalau tidak bisa menangkap dari pemahaman apa yang Abah sampaikan, sama seperti menabuh genderang perang melawan kenyataan-kenyataan Allah yang dilewatkan oleh Abah. Nah, di situ karena semuanya akan menolak apabila menyembah akal pikirannya sendiri, tidak mendengarkan yang sudah dicerahkan oleh Abah itu. Karena Rasulullah membelah rembulan itu atas kekuasaan Allah yang dikuasakan lewat wujudnya. Akan tetapi banyak orang yang menolak sehingga menyembah akal pikirannya sendiri. Nabi Allah Adam bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Daud bisa menghidupkan orang mati. Itu dalam artian satu titik kembali kepada sang pemiliknya. Kita harus menyelaraskan adanya kalimat-kalimat yang kita harus pegang. La haula wala quwata illa billah. La tiada kuwata iman ilah Allah, artinya Allah sendiri. Billah. Jadi terangkum adanya tiada daya dan upaya melainkan Allah subhanallah wa ta'ala. Ketika orang-orang yang fasik dan fasik itu tadi tidak menghiraukan dari perkataan yang sangat jelas, sama seperti dia tidak menghiraukan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ mari kita senantiasa, kita selalu berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baik, karena itu perintah Allah selalu atas namanya, atas perintahnya Allah, kita sebagai makhluk. Sekecil apapun nikmat yang diberikan atas karunia Allah, keanugerahan Allah. Jadi yang dinamakan nanti tertutup hatinya oleh karena menghiraukan yang disebut kufar atau kufur atau kafir, orang yang tidak menghiraukan perkataan sesamanya, bukan keluar dari agama, bukan, akan tetapi dia menentang kenyataan-kenyataan yang sudah dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyebut nama Allah dan kita merasakan, pasti akan bergetar sambungnya rasa itu. Idza dzukiru hujilat qulubuhum jadathum biimanan. Selalu memandang
selalu Membantu. memandang dan merasakan. Amin. Kita makhluk yang Kenapa lemah, Bunda? kita makhluk Takutin yang babu. hina di Ya mata Allah, Allah. ini udah kenyang, udah tidur. Yuni nakal, Mbah. Ya, Mbak Yu, semuanya. Mbak Yuni, Ya, Mbak Yuni, Mbak Sobo ini orang tua kita loh. Iya, ampun. Orang tua kita tuh. keindahan. Memang seperti itu apa. Mudah-mudahan semuanya apa yang apa sampaikan bisa memetik hikmah daripada pemahamannya itu agar Amin, Amin, menjadi ya Allah. amin, Amin. 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 Allahumma amin. dan mengantar satu mempersatu dan kesatuan kembali kepada yang maha dat. Artinya dat itu apabila disebut akan muncul, kalau tidak disebut berarti hilang lenyap, nggak ada sebutan. Seperti Amin, ya Allah. sifatnya Allah apabila disebut maka yang menyebut akan kesifatan, kan di situ. Masya Allah. Maka di dalam diam tapi selalu kita mengucapkan masih dikir sebutan. Apabila kita diam di dalam kesunyian, maka rasa itulah yang merasakan. Kayak seperti munajah, kita memandang kuku kita, bulu kita, kulit kita, daging kita, rambut kita, itulah yang dinamakan muhasabah atau kita bermunajah. Artinya ujlah. Karena diri yang sebenarnya Mbak Sobo ini kan tidak ada gitu loh. Dan selalu kita itu apa matur nuwun, kalau bahasa Jawa itu alhamdulillah, berikrar. Yang disebut alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tiga itu ya satu, itu menjadi satu. Karena rahmatan lil alamin itu manusia alam, ya Allah, ya alim, ya alam. Jadi semuanya akan menjadi satu. Yang bermiliaran ini tetap saja baju-bajunya, sandangannya. Tajaliyadat ilah. Jadi yang wujud itu hanya wujudullah. Selainnya yang ada yang nampak ini masih selimutnya atau ciptaan kalau dibahasakan dalam pembelajaran. Karena Allahnya sendiri itu tidak ada sebutan. Kalau kita mencari neraka dan surga, adanya yang disuarakan. Surga dan neraka itu ketika orang itu tadi orang yang sakit parah dan hatinya terkunci atau tidak menghiraukan atau menyembah akal pikiran, itulah calon-calon yang ketutup, kan gitu. Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatau walahum adab. Yang ada adab, adabun adim. Karena hanya adim itulah yang maha kuasa. Atau al-a'dom. Jadi yang kita tempuh semata-mata hasbi Allahnya. Sang pemiliknya. Maka ketika kita itu berjalan, carilah alamat. Setelah ketemu alamatnya, namanya jelas, lengkap,
baru pasti akan ketemu. Itulah yang diadakan kenal dulu baru melaksanakan, atau kenal dulu baru cinta. Beraneka ragam. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah masuk di dalam tauhid ini, insya Allah akan diselamatkan oleh Allahnya sendiri. Karena berpegang ilam takun alayya godibun fala ukbali. Perumpamaannya, andai kata satu Indonesia ini nggak senang atau mencaci maki kepada hamba Allah, tapi hamba Allah tetap saja nggak akan ngefek. Yang penting Allah tidak murka, Allah tidak marah kepada hamba tersebut yang menauhidkan atas kemuliaan Allah itu. Kalau orang yang pasif, pasti karena dia menyembah akal pikiran, karena dia tidak paham. Akan tetapi teguran Allah yang dilewatkan, Malikin Nas, tidak dihiraukan. Teguran lewat alam tidak dihiraukan. Nanti tersentuh dengan kekuasaan Allah atas penyakit yang ada di dalam dirinya, stroke, atau dia itu tidak bisa, napasnya tersengal-sengal, baru dia akan mencari jalan. Terlambat sudah, kan gitu. Maka walahum mujrimun, semuanya akan dibangkitkan di situ. Dari keselamatan, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, di situ. Keselamatan itu ketika kita mau mendengarkan dan tidak menyangkalnya kebaikan-kebaikan yang disampaikan,